Johnny ini katanya hampir debut bersama dengan EXO ke dalam line up untuk debut bersama dengan Blackpink. Pasalnya Suho ini pernah cedera sehingga tak bisa berlatih kurang lebih 1 tahun. Sudah menjadi seorang trainee sejak usianya 8 tahun guys. Annyeonghaseyo cegedul, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat semua yang di dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang 7 idol K-pop yang menjalani masa trainee terlama di masing-masing grup. Siapa sajakah mereka? Wait, tahan dulu dong. Sebelum kita bahasnya bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, kalian tuh pasti tahu bahwa sebelum menjadi idol K-pop itu ada yang namanya masa trainee. Dan perlu kalian tahu juga, saat kalian menjalani masa trainee, kalian tuh nggak tahu kapan kalian akan didebutkan. Bisa saja kalian akan didebutkan besok atau kalian akan didebutkan 10 atau 15 tahun ke depan. Ada beberapa alasan kenapa seorang idol menjalani masa trainee yang lama. Yang pertama, mungkin dikarenakan pas saat mau didebutkan pada saat itu, dia belum siap. Jadi dikarenakan dia belum siap, terpaksa nunggu lagi. Nanti ada grup baru yang didebutkan, baru dia join. Yang kedua, maybe dikarenakan dia itu dianggap masih kurang. Jadi karena masih dianggap kurang perfeksionis, makanya dia tidak dimasukkan ke dalam line up untuk debut. Dan yang ketiga, dikarenakan masalah internal dalam agensi. Perlu kalian tahu juga ya Cinggu, bahwa di dalam sebuah agensi ataupun perusahaan, tidak semua rencana mereka dapat berjalan dengan mudah. Selalu ada rintangan, dan juga terkadang rintangan ini membuat rencana mereka untuk mendebutkan sebuah grup menjadi batal. Karena debut dari grup tersebut dibatalkan, ya udah. Trainee yang hampir didebutkan ini harus trainee lagi, dan juga dia tidak tahu sampai kapan dia harus menjalani masa trainee tersebut. Maybe ada dari kalian yang mau menambahkan kenapa idol K-pop menjalani masa trainee yang lama, langsung saja komen di kolom komentar. Dan Cinggu, inilah 7 idol K-pop yang menjalani masa trainee terlama di setiap grupnya. Langsung saja kita mulai dari list yang pertama, itu ada Jennie Blackpink. Jennie memiliki nama lengkap Jennie Kim dan lahir di Anyang, Korea Selatan pada tanggal 16 Januari 1996. Jennie sempat pindah ke Auckland, Selandia Baru, lalu kembali ke Korea Selatan dan menjadi trainee di YG Entertainment ketika ia berusia 14 tahun, atau tepatnya di tahun 2010. Dan kurang lebih ia menjalani masa trainee di YG Entertainment selama 6 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, dan itu adalah waktu yang lama banget. Dan setelah itu barulah dia debut bersama dengan Blackpink. Dan kalian tahu nggak Cinggu, sebelum debut bersama dengan Blackpink, Jennie ini sudah memiliki nama yang besar karena dia juga telah muncul di berbagai proyek. Salah satunya adalah proyek dari G-Dragon dalam musik video Dead XX. Selain itu, ia juga pernah menjadi pasangan duet dari G-Dragon di lagu yang bertajuk Black di tahun 2013. Waduh, sebelumnya punya banyak proyek ya mereka. I know that. Dan selain GD, Jennie juga pernah menjadi pasangan duet dari Ihi yang merupakan solois yang juga sempat berada di bawah naungan YG Entertainment. Jennie menyanyikan lagu spesial bersama dengan Ihi di tahun 2013. Kemudian, Jennie juga kembali melakukan duet dengan salah satu member Big Bang lainnya, yakni Seungri, melalui lagu CCB. Dan setelah debut bersama dengan Blackpink, popularitas dari Jennie semakin besar setiap waktunya. Dan sampai sekarang, seperti yang kalian tahu ya, di brand reputation saja, nama Jennie itu selalu menduduki peringkat teratas. Dan bahkan kalau nggak salah kemarin juga di peringkat 1 deh. Ntar koreksi ya, seandainya kalau aku salah. Padahal seperti yang kita tahu, Blackpink itu udah lama banget vakum. Ini udah hampir setahun belum merilis lagi loh guys. Namun, meskipun Blackpink itu tidak merilis lagu baru, nama-nama membernya itu tetap berada di yang teratas. Dan bahkan di brand reputation saja, nama Blackpink itu berada di peringkat teratas loh untuk reputasi girl group. Kalau nggak salah mereka itu di peringkat pertama. Dan perlu kalian tahu juga bahwa Jennie ini menjadi member dari Blackpink pertama yang melakukan debut solo pada tahun 2018, atau tepatnya di bulan November. Jennie debut solo dengan single bertajuk Solo pada 12 November 2018. Bahkan sehari setelah debut miliknya dirilis, Jennie berhasil menduduki tangga lagu Worldwide iTunes #1, mengalahkan Lady Gaga dan Bradley Cooper dengan singlenya berjudul Shallow. Dan sekarang kita akan masuk ke idol yang kedua. Ini merupakan salah satu member dari NCT. Siapa lagi kalau bukan Johnny. Johnny So aka Johnny lahir di Chicago pada tanggal 9 Februari 1995. Di NCT 127 dia memiliki posisi sebagai subvokalis dan rapper. Pada bulan September 2008 dia diterima di SM Entertainment dan menjadi trainee melalui SM Global Audition yang diadakan di Chicago, dan dia menyanyikan lagu Pujian Gereja pada saat itu. Nah, selama masa trainee-nya, dia mendapatkan banyak pengalaman. Dia juga berlatih dengan member EXO.
Lalu di tahun 2012, ia juga pernah muncul dalam pemotretan poster serial TV SBS To The Beautiful You. Dan cinggu, kalian tahu nggak, To The Beautiful You ini merupakan salah satu drama favorit aku. Dan ini juga merupakan salah satu drama dari Mendiang Suli bersama dengan Mino dari Shiny. Jujur, ini dramanya recommended banget buat ditonton, karena dramanya asik banget, sumpah. Wajib banget untuk ditonton. Lalu pada tanggal 15 Oktober 2012, ia juga muncul di K-pop Bootcamp dari ABC News di Australia. Dan pada tanggal 23 Desember 2013, Johnny adalah salah satu dari kelompok keempat peserta pelatihan yang diperkenalkan sebagai member SM Rookie. SM Rookie sendiri merupakan tim peserta pelatihan pra-debut SM Entertainment. Dia diperkenalkan bersama dengan member NCT yang lain, mulai dari Yuta dan juga Ten. Lalu pada Januari 2014, dia bersama dengan Taeyong, Irene, Seulgi muncul di majalah selebriti. Dan cinggu, seperti yang aku baca-baca, Johnny ini katanya hampir debut bersama dengan EXO. Namun pada saat itu dia ini belum siap untuk debut bersama dengan EXO. Ya udah. Pada akhirnya, setelah EXO debut, dia harus menunggu lama untuk debut bersama dengan NCT lagi. Dan sekarang, usaha dan juga kerja keras dari Johnny telah terbayarkan, karena saat debut bersama dengan NCT, dia juga meraih kepopularitasan dan juga kesuksesan. Dan kita akan masuk ke idol yang ketiga, yaitu Nancy dari Momoland. Nancy, aka Lee Seung-ri, lahir di Daegu pada tanggal 13 April 2000. Ia memiliki panggilan khusus di antara sahabat dan teman-temannya, yakni I9, Cho Nancy, Spinach. Di Momoland, Nancy merupakan seorang lead vocal, lead dancer, dan sosok yang periang. Nancy juga adalah mantan trainee di Nega Network Entertainment. Sebelum bergabung dengan Momoland, Nancy juga sempat berkesempatan mengikuti project girl band bernama Sonic Girls. Namun, karena ia mendapatkan peringkat pertama di program Finding Momoland, ia pun akhirnya bergabung dan debut di Momoland. Di tahun 2011, Nancy juga sempat mengikuti audisi Korea Got Talent dan menjadi bagian dari grup hip hop bernama Cutie Vice. Namun, keberhasilannya dalam ajang pencarian bakat tersebut terhenti di semifinal. Selanjutnya, nama Nancy Momoland kian dikenal masyarakat melalui berbagai program TV seperti The Unlimited, My Ratio, Just Do It Expedition pada tahun 2012 bersama dengan Kim Yoo Jong. Dan kita akan masuk ke idol yang keempat. Ini merupakan salah satu member dari G-Idol, yang mana dia ini juga hampir debut bersama dengan Blackpink. Siapa lagi kalau bukan Mion. Mion, aka Cho Mion, adalah salah satu member dari girl band G-Idol yang berperan sebagai main vocals. Peran tersebut memang tidak sembarangan disematkan kepada dirinya. Pasalnya, ia memang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal bernyanyi. Melalui video perkenalan Mion dari channel resmi Cube, ia bercerita bahwa ayahnya memberi pengaruh musik yang besar bagi Mion, dan oleh sebab itulah Mion di waktu kecil ikut mendengarkan berbagai jenis tipe lagu. Awal mula itulah yang membuat dirinya tertarik dengan musik, dan ketika ia mulai mengetahui cara merekam dengan menggunakan program komputer, ia kemudian mencoba untuk merekam suaranya sendiri. Rekaman tersebut kemudian ditunjukkan oleh Mion kepada orang tuanya, dan saat mendengarkan suara Mion, orang tuanya juga begitu terpukau dengan suara anaknya, dan mereka juga sangat mendukung Mion. Dan untuk Mion, dia ini menjalani masa audisi pertamanya saat itu masih SMP. Dan ini juga atas rekomendasi dari teman-temannya, sehingga ia dapat mengejar impiannya menjadi seorang penyanyi. Dan pada akhirnya Mion ini diterima di YG Entertainment. Dan di YG Entertainment kurang lebih dia ini menjalani masa trainee sekitar 5 tahun nih guys. Namun dia itu gagal debut. Pada awalnya sih dia itu katanya masuk ke dalam line up untuk debut bersama dengan Blackpink. Dulunya sih Blackpink ini katanya punya 9 member, katanya sih guys ya. Dan namanya waktu itu bukan Blackpink tapi Pinkfong. Entar koreksi seandainya kalau aku salah ya. Dan setelah gagal debut di grup barunya YG Entertainment, pada akhirnya Mion ini keluar dari YG Entertainment. Setelah itu dia pun mengikuti audisi lagi di Cube Entertainment. Pada saat itu Mion ini sudah merasa putus asa dan dia berpikir bahwa tidak ada kesempatan lagi untuk dirinya. Berpikir ini adalah kesempatan terakhirnya, maka Mion juga kembali mencoba peruntungannya dengan memberikan performa maksimal dalam audisi tersebut. Dan setelah itu, ia akhirnya resmi bergabung dengan Cube Entertainment dan menjadi salah satu member dari G-Idol. Dan kalau kita total waktu trainee dari Mion selama di YG Entertainment dan juga di Cube Entertainment itu menjadi kurang lebih sekitar 8 tahun. Waduh, lama banget ya guys. Dan sekarang kita akan masuk ke idol yang kelima, yaitu ada Shownu dari Monsta X. Shownu adalah salah satu dari 10 leader terbaik grup K-pop. Bahkan sebelum memulai debutnya dengan Monsta X, dia adalah seorang penari cadangan untuk grup ataupun soloist. Dan sebelum menjadi seorang trainer di Starship Entertainment, dia juga telah berlatih di agensi yang lain, yaitu JYP Entertainment. Dia adalah seorang peserta pelatihan di JYP selama sekitar 2 tahun. Dia berteman baik dengan member dari GOT7, salah satunya adalah Jin Young dan juga Chaebom. Bahkan ketika masih dalam program Survival No Mercy, dia mengunjungi teman lamanya Jin Young dan Chaebom untuk meminta saran
menjelaskan tentang apa sih yang harus dia lakukan agar dapat debut dan merasa seperti idol. Layaknya Jaebom dan juga Jinyoung yang sebenarnya adalah Sunbae-nimnya, bahkan jika mereka memulai debutnya di tahun yang sama. Dan guys, bahkan setelah debut dan juga menjadi leader di Monsta X, Shonu tetap menjalin hubungan yang baik bersama dengan Jinyoung dan juga Jaebom. Mereka itu tidak terlihat seperti Sunbae-nim dan juga Junior, enggak, tapi memang terlihat seperti sahabat banget deh. Dan seperti yang sudah aku jelaskan pada awal tadi, Shonu ini pernah menjadi penari cadangan atau back dancer, baik itu untuk grup ataupun soloist. Salah satu soloist yang pernah bekerja sama dengan Shonu adalah Ihyori dalam lagu yang Bad Girl. Nah, di dalam lagu Bad Girl, di performance-nya nih, Shonu ini menjadi back dancernya Ihyori. Dan saat dia menjadi back dancer untuk Ihyori, banyak sekali dari netizen yang terpukau dengan Shonu dan bahkan mengatakan bahwa Shonu ini tidak terlihat seperti seorang trainee, tapi dia itu sudah terlihat seperti seorang idol sungguhan. Dan kalau kita akumulasikan total trainee-nya Shonu dari JYP ke Starship itu kurang lebih mencapai 7 tahun. Wow, ini juga waktu yang lama sih menurut aku. Dan kita akan masuk ke idol yang keenam. Ini juga merupakan seorang leader. Kali ini leader dari EXO yaitu Suho. Kim Chunmyeon aka Suho adalah leader dari boy group EXO. Suho juga termasuk jajaran idol K-pop yang berasal dari keluarga konglomerat. Bahkan Suho ini juga dikabarkan menjadi salah satu idol pemilik Black Card, yakni berupa kartu kredit eksklusif dari kalangan elit. Pertemuan Suho dengan agensi bermula saat salah satu staf casting SM melihat Suho yang saat itu masih sekolah tengah ikut pelayanan masyarakat. Akhirnya Suho ditawari casting dan berhasil lulus. Di akhir tahun 2005, Suho menjalani masa trainee di SM Entertainment. Masa trainee juga tak selalu berjalan mulus. Pasalnya Suho ini pernah cedera sehingga tak bisa berlatih kurang lebih 1 tahun. Namun itu semua juga tak mematahkan semangat dari Suho. Setelah menjalani masa trainee selama 7 tahun, ia akhirnya debut bersama dengan EXO. Debut bersama dengan EXO di tahun 2012 silam mengantarkan nama Suho menapaki jejak popularitas. Apalagi EXO termasuk jajaran boy group paling populer di industri grup K-pop. Idol tampan kelahiran 20 Mei 1991 ini juga punya posisi sebagai leader serta lead vokalis. Selain itu, Suho EXO juga dikenal sebagai idol yang multi talenta. Sebab tak hanya bidang musik saja yang ia kuasai, melainkan juga memiliki bakat acting. Bahkan leader EXO ini juga dikenal sebagai seorang leader yang baik hati dan peduli terhadap member lain. Tak hanya itu saja nih Cinggu, latar belakang pendidikan dari Suho itu juga sangat disoroti oleh netizen-netizen, termasuk para penggemar juga dong. Kalian tahu nggak Cinggu, dulunya dia ini dikenal sebagai murid yang pintar banget loh. Terlebih nih Cinggu, kedua orang tua dari EXO itu Oke, relax. Terlebih lagi di Cinggu, orang tua dari Suho itu punya profesi sebagai seorang tenaga pendidik. Untuk ayah dari Suho itu diketahui sebagai profesor loh di universitas bergengsi di Korea Selatan. Kalau sang ibunda dari Suho juga diketahui sebagai seorang guru. Ayahnya profesor, ibunya guru, nggak heran ya kalau anaknya pasti pandai banget. Dan kita akan masuk ke idol yang ketujuh. Ini menurut aku adalah idol yang juga sangat lama banget menjalani masa trainingnya. Lebih lama dari yang tadi. Kalian tahu nggak dia itu menjalani masa training berapa tahun? 10 tahun. Udah tahu idol mana yang aku maksudkan? Yups, idol yang aku maksudkan adalah Jihyo Twice. Diketahui bahwa Jihyo Twice sudah menjadi seorang trainee sejak usianya 8 tahun guys. Saat itu Jihyo ikut dalam kontes yang diadakan oleh Chunyo Never dan menduduki peringkat kedua. Setelahnya JYP Entertainment memantau Jihyo dan menempatkannya sebagai seorang trainee di JYP Entertainment. Bahkan Jihyo menjadi salah satu trainee terlama di Twice loh, yang menghabiskan waktu selama 10 tahun menjadi trainee sebelum akhirnya debut di Twice pada tahun 2015 silam. Tentu dengan usaha Jihyo yang luar biasa, membuat Jihyo sangat dikagumi oleh para member Twice dan juga para penggemar. Sebelum debut bersama dengan Twice, pada awalnya si Jihyo ini akan debut di grup lain. Kalau nggak salah, nama grupnya adalah Six Mix. Namun dikarenakan ada berbagai problema, mulai dari ada yang keluar dan juga ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, grup ini akhirnya batal untuk didebutkan. Dan pada akhirnya JYP Entertainment itu memutar pikiran mereka gimana caranya mereka itu dapat membentuk sebuah grup yang dapat sukses. Pada akhirnya mereka ini membuat program survival yang namanya adalah 16. Jadi untuk di 16 itu ada berbagai kelompok trainee yang bersaing untuk dapat debut di dalam sebuah grup yang bernama Twice. Dan Cinggu, di dalam program tersebut, Jihyo ini akhirnya mendapatkan kesempatannya. Dia akhirnya debut bersama dengan Twice dan juga meraih mimpinya. Dan sekedar informasi saja, sebelum resmi debut bersama dengan Twice, Jihyo pernah mengubah namanya loh. Nama asli dari Jihyo adalah Park Jisoo. Kemudian sebelum debut, ia mengubah namanya menjadi Park Jihyo yang diresmikan secara hukum. Lalu nama Jihyo tersebut juga pada akhirnya menjadi nama panggung miliknya.
Well, Cinggu, dari ketujuh idol tadi, mana nih yang menjadi idol favorit kalian dan juga bahkan menjadi panutan kalian? Kalau ada, langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.